Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Marhamah Ulfa dalam mata kuliah persamaan diferensial lanjut. Pada hari ini kita akan membahas terkait materi berjudul masalah nilai awal. Nah, kita bisa lihat materinya di slide. Ada dua jenis permasalahan yang akan kita bahas, yaitu masalah nilai awal dan masalah nilai batas. Namun untuk hari ini kita hanya akan membahas terkait dengan masalah nilai awal. Nah, perhatikan persamaan berikut. Ini persamaan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Misalnya ada persamaan Y sama dengan E pangkat X plus C. Dengan C merupakan konstanta sembarang, berapapun nilai persamaan tersebut tetap merupakan solusi dari persamaan Y double aksen min Y sama dengan 0. Nah, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, sudah pernah kita buktikan bahwa Y double aksen min Y sama dengan 0, solusinya adalah Y sama dengan E pangkat X plus C. Nah, solusi ini disebut dengan solusi umum dari persamaan diferensial. Jadi, persamaan diferensial Y double aksen min Y sama dengan 0 memiliki solusi umum, yaitu Y sama dengan E pangkat X plus C. Nah, karena mengandung konstanta C berupa nilai khusus, tadi C itu kan bisa kita ganti dengan angka berapapun ya. Misalnya 2, 3, min 4, 0, dan sebagainya. Maka C ini yang bisa kita ganti dengan angka berapapun disebut dengan solusi khusus. Paham ya? Jadi bentuk persamaan hasil integralnya itu, hasil solusi dari diferensial disebut solusi umum, sedangkan nilai C-nya yang berupa konstanta bisa kita ganti dengan angka berapapun disebut dengan solusi khusus. Nah, nilai khusus yang diberikan pada konstanta sembarang itu tergantung pada persyaratan awal yang diberikan pada fungsi tersebut. Hal ini akan menghasilkan konsep masalah nilai awal. Jadi nilai C itu bergantung dengan fungsi awalnya, depannya itu apa gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mencari nilai C sama dengan pertemuan kita pekan lalu ya, pekan lalu itu kan kita mencari fungsi awal. Diketahui persamaan diferensial, kemudian kita mencari fungsi awal. Nah, kita kan mencari nilai C juga tuh. Nah, sama dengan hari ini. Jadi, apa yang sudah kita cari di pekan lalu, nilai C-nya itu berhubungan dengan masalah nilai awal. Jadi, kalau kita mencari solusi dari masalah nilai awal adalah kita mencari nilai C. Paham ya? Jadi sama dengan pekan lalu sebenarnya. Nah, masalah nilai awal di sini adalah suatu persamaan diferensial yang memenuhi kondisi awal tertentu atau syarat awal yang diberikan. Jadi setelah nilai C-nya kita temukan, maka persamaannya secara utuh bisa kita berikan tanpa di bagian belakangnya itu ada embel-embel plus C. Contoh, selesaikan masalah nilai awal berikut. Misal fungsi Y aksen sama dengan cos X. Jika diketahui Y0 sama dengan 4. Nah, fungsi ini belum bisa kita substitusikan. Y0 itu kan fungsi biasa setelah turunannya diintegralkan ya, setelah Y aksen diintegralkan. Maka, kalau Y aksen itu sama dengan cos X, Y aksen itu kan dy per dx ya. Jadi, saya ubah dx-nya saya pindah ke belakang, jadi dy sama dengan cos X dx. Kemudian sama-sama kita integralkan. Jadi, setelah kita integralkan, dy diintegralkan jadi y, kemudian cos x dx diintegralkan jadi sin x plus c, ini ke sini, sin x plus c. Nah, ada konstanta plus c di sini. Maka untuk mencari nilai c, kita substitusikan angka yang diketahui. Di sini diketahui y0 sama dengan 4, artinya apa? 0 ini sebagai x-nya. Kemudian 4 ini adalah nilai y-nya. Nah, kita masukkan ke sini nanti. Y-nya kita ganti 4, sin X. X-nya kita ganti 0. Nah, di sini langsung ke bagian ini ya. Bagian yang diganti tadi, ke bagian ini. Tadi Y-nya diganti dengan 4, sin 0 plus C. Sin 0 itu kan 0 ya. 0, 4 sama dengan 0 ditambah dengan C, berarti ketemu nilai C sama dengan 4. Nah, karena nilai C sama dengan 4, maka kita substitusikan ke persamaan awal. Jadi, dalam hal ini, masalah nilai awal itu tidak hanya kita mencari nilai C, tapi jawaban akhir kita adalah
fokus ke persamaan yang nilai C-nya sudah diganti. Tadi kan persamaan hasil diferensialnya itu Y sama dengan sin X plus C. Nah, C-nya kita ganti dengan 4. Jadi ini adalah solusi dari masalah nilai awal. Lanjut ya. Contoh yang kedua, selesaikan masalah nilai awal berikut. Nah, ini fungsi yang lain. Misal diketahui X, Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Untuk Y1 sama dengan 1. Nah, berarti dalam hal ini langkahnya sama. Kita cari hasil integralnya dulu. Kemudian dari fungsinya, nanti ada C-nya. C-nya kita ganti dengan nilai yang diketahui. Y1 sama dengan 1. Berarti ini X-nya 1. Ini Y-nya juga 1. Nah, fungsi yang awal tadi, X, Y aksen ditambah Y sama dengan 0, ini saya pindah ke sini. Kemudian ini tambah Y, saya pindah ke belakang, jadi min Y. Y aksen saya ubah jadi DY per DX, karena ini bentuk awalnya kan bentuk ini belum bisa langsung diintegralkan, jadi harus kita ubah terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini tadi, Y aksen saya ubah menjadi DY per DX. Masih biasa ya. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, kemudian X dy per dx ini sama dengan min Y, sama-sama kedua ruas kita kali. Tujuannya apa? Tujuannya agar variabel X itu didekatkan dengan dx, kemudian variabel Y didekatkan dengan dy, supaya mengintegralkannya lebih mudah. Nah, dalam hal ini kedua ruas saya kalikan dengan dx per xy. Nah, dikalikan dengan yang ini. Jadi yang warna merah ini pengalinya ya, ini kan warna merah nih, ini merah pengalinya. Jadi ini fungsi awalnya X dy per dx, ini min Y. Kemudian kan ada yang sama ya, nah bagian yang sama dicoret, ini dx nih, ini dx sama dx, habis. Kemudian ini X sama X, di sini habis. Kemudian yang sebelah kanan ini Y sama Y, habis. Jadi sisanya adalah yang depan dy per Y, ini sisa. Kemudian yang belakang minnya tetap dx per x. Nah, dalam hal ini, fungsi ini sudah sesuai karena dy sudah dekat dengan y satu ruas, dx sudah dekat dengan x satu ruas, atau penulisannya bisa sedikit kita ubah. Kan ini bisa ditulis 1 per y, kemudian di sini dy, yang sebelah kanan juga sama dengan min 1 per X dx. Nah, cuma masalah penulisannya, jadi menjawab yang di sini boleh, kemudian yang di sini boleh. Tapi ini belum selesai, ini belum kita integralkan. Jadi kita integralkan kedua ruas. Tadi ini yang saya gunakan yang bawah ya, 1 per Y dy, 1 per X dx, ini saya integralkan, ini. 1 per Y itu kan diintegralkan menjadi ln Y. Kemudian min 1 per X diintegralkan menjadi ln X. Masing-masing ruas kiri punya konstanta, sehingga sebelah kiri saya sebut C1, sebelah kanan konstanta saya sebut C2. Nah, dalam hal ini kedua konstanta itu boleh kita gabung jadi satu, sehingga C1 dan C2 saya gabung hanya menjadi C saja. C1-nya saya pindah ke belakang menjadi C biasa, kemudian min ln X ini kan di belakang, saya pindahkan ke depan jadi plus ln Y ditambah ln X sama dengan C. Nah, berikutnya kan ada sifat logaritma ya. Dalam hal ini, dengan menggunakan sifat logaritma, maka diperoleh kalau bentuknya seperti ini, ln Y ditambah ln X, maka bisa kita gabung. Y dengan X-nya kita gabung, dia berubah menjadi perkalian. Jadi ln Y dikali X sama dengan C. Kemudian, sifat yang berikutnya, ln YX sama dengan C. Oh iya, berarti kalau dalam hal ini tadi ya, kalau plus kan dia berubah menjadi kali. Berarti kalau nanti di sini dikurang, di sini Y-nya berubah menjadi dibagi X. Sesuaikan. Kalau plus berubah menjadi kali, kalau di sini min berubah menjadi bagi. Berikutnya, menggunakan sifat logaritma juga, berarti ini YX, Y dikali X sama dengan 10 pangkat C. 10 ini dari mana? Nah, kalau dalam logaritma, jika dia tidak dituliskan, di sini kan harusnya ada basis ya. Nah, di sini, di atas ini basis. Kalau tidak dituliskan, berarti angkanya adalah 10.
Jadi karena dalam hal ini tidak dituliskan di soal, maka dia basisnya adalah 10. Jadi sehingga YX dari sini pindah ke sini sama dengan 10 yang di depan pangkat yang di belakang C konstanta. Maka Y sama dengan 10 pangkat C dibagi X. Bentar ya. Oke, yang berikutnya. Tadi saya share kembali. Ini tadi ya. Sehingga Y sama dengan 10 pangkat C dibagi X. Ini pindah ruas saja. X-nya pindah ke belakang, jadi kan dibagi X. Untuk menyelesaikan masalah nilai awal tersebut, maka dari syarat awal, ini kan sebenarnya sudah ketemu ya, hasil solusinya. Hanya saja, ini belum selesai. Kenapa? Karena masih ada plus C. Jadi di sini C-nya ini harus bisa kita ubah dengan apa? Dengan nilai yang diketahui. Tadi nilai diketahui Y1 sama dengan 1, berarti X-nya 1, Y-nya juga 1. Kita substitusi kebersamaan tersebut. Jadi Y-nya diganti 1, 10 pangkat C per 1. Berarti kalau kita kali silang, 10 pangkat C sama dengan ini 1 kali 1, 1 ya. Sehingga 10 pangkat berapa yang hasilnya 1? Didapatlah C-nya sama dengan 0. Karena 10 pangkat 0 kan 1 ya. Nah, setelah ketemu nilai C-nya sama dengan 0, jadi penyelesaian masalah nilai awal tersebut adalah Y sama dengan 1 per X. Kenapa? Karena kalau kita kembalikan tadi 10 pangkat C hasilnya adalah 1. Nah, sampai di sini, ini sudah ketemu bentuk solusi dari masalah nilai awal. Terima kasih sudah menyimak materi ini dengan baik. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.